Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Baik gak? Syukur alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelumnya Bapak akan habisin terlebih dahulu, tetapi sebelum itu mangga teman-teman semua bisa dicek dulu kolong mejanya, barangkali masih ada sampah, mangga dibuang dulu, dan kemudian ketika sudah, mangga teman semua bisa mempersiapkan alat-alat tulis untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, baik Bapak habisin dulu ya. Hikmal Akbar hadir. Susan Anjeli hadir. Ira Wirdatul hadir. Baik, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Baik teman-teman semua, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, tetapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kegiatan ekonomi bagaimana, teman-teman masih ingat gak kita kemarin membahas tentang apa? Maka teman-teman bisa acungkan tangan. Maka hikmah. Ya, benar sekali, kemarin kita membahas tentang ekonomi lingkungan. Nah itu menjadi sebuah pembahasan kita pada pertemuan kemarin, yang mana sekarang kita membahas di kegiatan ekonominya, yang berarti isi dari ekonomi lingkungan itu bagaimana kita di dalamnya ada komponen apa saja dalam ekonomi lingkungan itu di dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini adalah kita mengetahui distribusi itu seperti apa, produksi itu apa, dan konsumen itu bagaimana, dan hubungan atau keterkaitan antara tiga komponen ini. Tentunya ya apa yang sudah tadi Bapak sampaikan, itu menjadi salah satu komponen dalam aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi tentunya ada beberapa peran yang memang dilakukan gitu. Dan tentunya adapun manfaat dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah tentunya kita bisa mengerti bahwasanya apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah apa yang memang kita sudah lakukan secara bersama-sama lagi, sudah kita lakukan, yang tidak sadar bahwasanya apa yang kita pahami materi pada pertemuan kali ini adalah apa yang memang kita sering alami, apa yang kita sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya tentang kegiatan ekonomi dan lain-lainnya, Bapak ada satu speaking biar teman-teman semua dan Bapak juga biar semangat lah gitu, dan kembali fit, kan masih pagi lah gitu. Nah jadi teman-teman semua bisa berdiri dulu semua dan kemudian membuat lingkaran. Baik, nah setelah membuat lingkaran, teman-teman semua bisa untuk berhitung dari hikmal nanti biar satu putaran itu sampai angka berapa. Maka berhitung dulu dari hikmal sampai satu kali putaran. Baik, nah itu kan semua sudah mendapatkan nomornya masing-masing kan? Ya, baik, sudah. Setelah semua mereka mendapatkan nomor, pasti dari setiap nomor itu kan ada genap dan ganjil. Nah contohnya Bapak menyebutkan satu itu kan genap. Nah kemudian nanti satu itu orang yang menyebutkan satu itu menjawab oke, dan kemudian menyebutkan angka yang selanjutnya secara random, maupun itu genap atau ganjil, itu bagaimana kalian, terserah kalian. Contohnya Bapak sebutkan satu, nanti yang angka satu menjawab
oke, kemudian menyebutkan 3, kemudian ini 3-nya menjawab yes, kemudian menyebutkan angka selanjutnya apa gitu. Bisa dipahami? Baik. Baik, alhamdulillah ice breaking sudah selesai. Mari kita berikan applause untuk kita semua. Membahas tentang produksi. Produksi itu adalah komponen dari kegiatan ekonomi dan dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, tentunya dalam ketiga komponen ini memiliki hubungan. Tapi sebelum Bapak lanjut, Bapak kan membahas tentang produksi terlebih dahulu. Nah, tentunya produksi ini, kenapa sih harus ada produksi? Apa sih tujuan dari produksi? Kemudian apa sih penyebab dari produksi ini memang harus dilakukan? Nah, tentunya kenapa harus ada produksi ini, ya bagaimana kebutuhan manusia bisa terpenuhi kalau tidak adanya produksi. Nah, logikanya kan seperti itu. Dan kemudian pasti tujuan dari produksi ini ya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau konsumen. Itu yang tadi sudah Bapak sebutkan, yang 3 komponen itu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah dilakukan oleh masyarakat gitu. Jadi tujuannya itu ya untuk memenuhi dari konsumen itu sendiri gitu. Contohnya seperti barang dan jasa, contohnya sudah yang tadi seperti video ya sudah ditayangkan ya, seperti beras gitu. Beras kan diproduksi atau diproduksi oleh petani, dan dari petani kan kemudian menanam, kemudian dipanen, kemudian menghasilkan barang yang setengah jadi, dan kemudian nantinya barang setengah jadi ini akan diproduksi lagi oleh pabrik memang memproduksi barang-barang yang jadi seperti yaitu beras, awalnya dari petaninya setengah jadi, kemudian setelah di pabrik, nah itu kan menjadi barang yang sudah jadi gitu. Nah itu kan tinggal jadi, tinggal dimasak lagi oleh masyarakat yang dikonsumsi. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari produksi gitu. Produksi yang memang menjadi salah satu barang memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam sehari-hari. Jelaskan sudah kita bersama bahwasanya beras itu memang dibutuhkan setiap hari gitu, untuk makan dan lain-lain gitu kan. Dan kemudian tentunya produksi ini bukan hanya barang saja, tetapi jasa juga bisa diproduksi. Seperti ya lain juga kan banyak gitu, bukan hanya barang saja, tetapi ya produk jasa juga bisa diproduksi. Dan kemudian selanjutnya adalah ada distribusi. Nah, distribusi. Jadi untuk distribusi ini adalah fase kedua dari produksi yang dilakukan oleh produsen gitu, dan kemudian nanti oleh distribusi ini akan didistribusikan atau diantarkan lah, kalau apa yang kita kenali sekarang ini adalah diantarkan, didistribusikan ke tempat-tempat yang memang menjadi salah satu tempat pertemuan dari tujuan dari distribusi, pendistribusi, dan kemudian tujuan dari masyarakat dan memenuhi kebutuhannya, seperti ya tadi seperti beras. Nah itu menjadi titik pertemuan antara pendistribusian dan konsumen. Kemudian nantinya terjadi transaksi. Tentunya transaksi ini kan tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya kita akan membahas tentang ekonomi lingkungan, yang mana tentunya memiliki hubungan yang memang erat dengan materi yang kemarin kita bahas. Nah, tentunya pendistribusian ini mempunyai jenisnya masing-masing. Tentunya kan sekarang itu pendistribusian banyak, seperti kita tahu kan yang online shop itu kan banyak gitu, seperti Jet Express, kemudian JNT dan lainnya pun masih banyak gitu. Nah itu pun menjadi salah satu jasa yang mendistribusikan lah. Jadi dari Shopee-nya memproduksi jasa, kemudian didistribusikan lagi oleh jasa yang dihasilkan dari produksi Shopee itu, dan kemudian dipakailah atau dikonsumsi oleh konsumen gitu, yang memang membutuhkan barang tersebut. Dan kemudian
konsumen itu ya kita sebagai masyarakat itu. Contohnya kita membutuhkan ya tadi seperti beras, atau kita seperti agar biar kita gampang untuk memahami, contohnya seperti buku lah. Buku itu kan awalnya memang dari kayu atau bambu yang memang diproses dan kemudian menghasilkan lembaran kertas gitu. Itu kan diproduksi oleh satu pabrik gitu, dan kemudian didistribusikan oleh jasa yang memang punya tugas untuk mendistribusikan barang tersebut, dan kemudian oleh kita kan dibeli gitu, karena kita membutuhkan kan. Nah itu kan itu menjadi salah satu contoh yang memang bisa kita pahami dengan baik lah, dengan gampang gitu. Karena tentunya dari materi kita pada poin kali ini ya apa yang kita alami setiap hari gitu tentunya. Setelah itu barangkali dari teman-teman semua barangkali belum paham tentang apa yang Bapak sudah sampaikan tadi tentang kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, konsumsi gitu, dan kemudian aktivitas masyarakat dalam memilih kebutuhan. Barangkali di teman-teman semua ada yang belum paham. Baik, kalau semua sudah paham, syukur alhamdulillah. Sebelumnya, nah setelah kita memahami tentang materi yang tadi sudah Bapak sampaikan, Bapak akan membagikan LKPD yang mana sebelumnya sebelum Bapak membagikan LKPD ini, teman-teman semua bisa berhitung dari 1 sampai 3. Nah, dimulai dari Susan. Baik, setelah semua sudah menyebutkan angkanya masing-masing, maka teman-teman semua bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Baik, setelah semuanya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Bapak akan membagikan satu LKPD untuk masing-masing satu kelompok, dan kemudian nantinya diisi oleh teman-teman semua gitu. Nah, jadi di sini berisikan tentang nama kelompok, kemudian ada anggotanya, kemudian nanti di bawah ada gambar yang berkaitan dengan materi yang tadi Bapak sudah sampaikan, dan kemudian nanti teman-teman bisa menuliskan gitu apa yang menjadi penyebabnya, dan sebelum itu bisa teman-teman analisis dulu dari gambar yang sudah disediakan di LKPD ini, kemudian teman-teman analisis, dan seterusnya teman-teman buatlah seperti jawaban memang menginventari atau menganalisis dari gambar yang memang sudah ada di LKPD ini. Baik, maka teman-teman semua nanti untuk teknisnya maka teman-teman semua bisa analisis dulu, kemudian mengomentari dari foto-foto yang memang tersedia dalam LKPD tersebut, dan kemudian nanti Bapak minta untuk perwakilan dari satu kelompok untuk membacakan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Baik, semua kelompok 1, 2, 3 sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai, Bapak minta dari perwakilan dari kelompok 2 untuk maju untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusinya dengan kelompok 3. Baik, anak plus untuk kelompok 2. Maka selanjutnya perwakilan dari kelompok 1 dipersilakan. Baik, anak plus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya adalah perwakilan dari kelompok 3, mangga dipersilakan. Baik, anak plus untuk kelompok 3. Baik teman-teman semua, setelah kita membahas tadi tentang kegiatan ekonomi, mari kita simpulkan bahwasanya kegiatan ekonomi memang kegiatan yang kita lakukan pada kehidupan sehari, yang mana itu merupakan
suatu kebutuhan untuk kita sendiri sebagai konsumen dan masyarakat. Jadi barangkali dari teman-teman semua ada yang diumbang terkait materi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi kalau tidak ada Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini, adapun untuk materi pertemuan depan adalah peranan masyarakat dalam rangka ekonomi, maka teman-teman bisa membaca lebih dahulu terkait materi itu, dan semoga kita tetap diberi kesehatan dan semangat untuk tetap belajar dan belajar, dan semoga kita lebih panjang dan bisa bertemu pada pertemuan minggu depan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.